atasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir di sekolah yang kita cintai ini dalam acara kegiatan pengimbasan budaya positif guru penggerak angkatan ke-8 oleh Nike Mayes Putri. Ibu Nike, saya silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, saya ucapkan atas kehadirannya dan ketersediaan waktunya dalam kegiatan pengimbasan budaya positif modul 1.4 dalam kegiatan guru penggerak angkatan 8. Dalam kesempatan kali ini saya sangat berterima kasih sekali atas kerjasama dan kolaborasinya dari Bapak Ibu semuanya. Dalam kegiatan guru penggerak ini, kami sebagai CGP, calon guru penggerak, itu dalam modul 1.4 wajib mengadakan diseminasi kegiatan budaya positif hasil dari karya yang telah kami lakukan selama kegiatan guru penggerak. Oleh sebab itu, saya di sini akan menyampaikan beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat kita laksanakan bersama untuk meningkatkan proses pembelajaran di sekolah kita ini. Yang pertama sekali dulu kita akan membahas mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana menurut filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu yang sifatnya menuntun siswa untuk menumbuh kembangkan apa yang dimilikinya sesuai dengan tujuan pendidikan, bahwa menurut Ki Hajar Dewantara tujuan pendidikan adalah segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, didik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya suatu kodrat yang ada pada anak agar dapat menyeimbangkan lakunya, bukan dasar hidupnya, dan tumbuh kembang kekuatan kodrat yang ada pada anak. Selanjutnya, kemudian dalam budaya positif ini, sebelum kita membahas lebih lanjut, terlebih dahulu saya menanyakan kepada Bapak Ibu, apakah makna budaya positif dan apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Apa yang sudah kita terapkan Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran kita sehari-hari? Meningkatkan iman dan takwa, menciptakan peserta didik yang berakhlak mulia, beriman, bertakwa, dan berkarakter serta bertanggung jawab. Dan tidak kalah pentingnya harus peduli dengan lingkungan. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, itu pengertian dari budaya positif. Kemudian ada beberapa konsep utama yang dijelaskan dalam budaya positif ini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Dan yang ketiga,
kebutuhan dasar manusia. Dan yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir tentang segitiga restitusi. Apa itu paradigma yang telah kita laksanakan atau pandangan kita terhadap murid itu? Nah, dalam membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Kemudian, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini, kontrol guru dalam menghadapi murid. Apalagi kita di sini sekolah swasta, anak-anak kita yang beragam, kita di sini perlu mengontrol keadaan murid. Nah, di sini nanti kita akan bahas mengenai 5 posisi kontrol yang ada pada guru. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, ada lagi di sini tentang sebuah kasus ini Bapak Ibu yang akan kita pecahkan bersama. Seandainya Anda dan teman akan melakukan sebuah kegiatan, seperti dengan temanya, cobalah buka. Buka, apa yang kita buka? Rahasia. Rahasia. Kemudian, begini kasusnya. Anda adalah si A. Si A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga hal tersebut dengan sekuat tenaga. Begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang sesuatu yang sangat penting sekali. Apakah itu emas, penghargaan, Suami. uang, iya benar sekali, suami, anak. Jadi yang perlu kita genggam dengan sekuat tenaga. Ya benar sekali. Ya. Nah, kemudian tugas si B, rekan Anda misalnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda si B tadi membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, dan bahkan menawari Anda dengan uang dengan jumlah yang banyak. Nah, agar Anda bersedia untuk membuka kepalan tangan ini. Nah, Bapak Ibu, bagaimana yang seharusnya yang kita laksanakan, yang kita lakukan untuk mempertahankan kepalan tangan ini? Ayo Bapak Ibu. Ya, Bu Nana. Saya seandainya jadi si A, saya mengepalkan tangan, apa yang saya pegang, apa yang saya genggam tidak akan saya berikan, walaupun si A saya nak, Ya. si B, C dan sampai Z maupun menarik jari saya akan tetap bertahan. Alasannya Bu Nana? Saya tetap berpendirian teguh kepada apa yang saya pegang. Misalnya suami saya diambil orang, itu saya tahan Bu. Benar sekali Bu Nana. Bapak Ibu yang lain bagaimana? Ibu Lisa sepertinya dari tadi tertawa mendengarkan jawaban dari Bu Nana. Ya tidak boleh, harus dipertahankan. Yang seharusnya mesti punya kita harus Apa yang kita Alasannya Bu Ica? yang seharusnya milik kita memang harus dipertahankan, nggak boleh tidak. Baik, ada lagi Bu Suci? Nah, di sini kita sebagai seorang si A tadi ya. Ya. Si A tadi yang memiliki kontrol. Siapa saja yang menggoda, yang mencoba untuk membuka tangan ini, nah siapapun dia tetap posisi kontrolnya berada di kita. Begitu juga kita sebagai seorang guru, di dalam proses pembelajaran kita yang mengontrol siswa. Nah, apa tergantung dari karakter perbedaan yang dimiliki oleh siswa itu sendiri. Ada anak ini yang karakternya suka keluar, cerewet. Nah, seperti ada ya anak kita beberapa seperti itu ya, yang maunya untuk cerita-cerita saja Bu, keluar masuk. Nah, kemudian ada lagi anak kita ini yang rajin,
yang termotivasi sekali dengan pembelajaran. Nah, di sini kita sebagai seorang guru memegang peranan penting dalam kontrol pembelajaran. Nah, sehingga seorang ilmuwan yang bernama Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya untuk meluruskan miskonsepsi tentang kontrol. Nah, di mana di sini dia menjelaskan ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah. Jadi, teori kontrol yang berikutnya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat, serta ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu beberapa teori kontrol paradigma yang salah. Selanjutnya, perubahan paradigma ini dengan stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita mengontrol seseorang? Nah, kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, di sini ada perbedaannya antara stimulus respon dan teori kontrol. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Itu adalah stimulus yang kita harapkan. Kemudian teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sementara teori kontrolnya itu adalah semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini saya memiliki tujuan dengan mengharapkan kegiatan diseminasi ini dapat merubah paradigma kita. Kemudian yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, teorinya kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat tujuan itu gagal. Kemudian teori kontrolnya berkolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Itu stimulus respon yang kita harapkan. Sementara teori kontrolnya, model berpikir seharusnya menang. Apa makna disiplin positif? Bapak Ibu, makna disiplin positif itu apa sebenarnya? Makna kata disiplin itu sendiri sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Karena belajar dengan disiplin tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, selama kita melaksanakan pembelajaran, kita ini yang mana Bapak Ibu? Kita sudah sering menghukum. Seandainya anak tersebut berkata kasar, apa yang kita lakukan? Kita peringati dan diberikan hukuman. Nah, biasanya kita memperingati dan memberi hukuman. Baik Bapak Ibu, apa saja itu kebutuhan dasar yang kita miliki, yang kita butuhkan, yang kita inginkan? Duit. Ada lagi? Kebutuhan dasar, Ya, kebutuhan dasar. Cinta dan kasih sayang. Bapak Ibu, nah butuh nggak kasih sayang dari suami? Betul. Kalau hanya sekedar uang yang diberikan bagaimana? Tidak cukup. Nah. Tidak lengkap. Tidak, masih kurang rasanya. Tanya Bu, kalau kasih sayang aja tapi tidak ada duit gimana? Ibu kasih sayang kan sama suami ibu? Iya. Nah, jadi yang pertama itu yang kita butuhkan cinta dan kasih sayang. Yang kedua, kesenangan. Uang tadi termasuk kesenangan. Dan yang ketiga, penguasaan. Pasti ibu, bapak ibu di sini, kalau seandainya suaminya pulang terlambat, apa yang dilakukan? Pasti marah, tidak senang ya. Dan kita maunya itu suami itu pulang tepat waktu,
kasih uang sebanyak-banyaknya, dan juga memberikan cinta dan perhatiannya kepada kita. Nah, sesuai tadi, dan yang terakhir adalah kebebasan. Nah, ibu-ibu di sini pasti pengen bebas juga kan? Nah, dari rumah sudah pakai daster, ngurus anak, memasak. Nah, tapi juga pengen untuk tampil cantik keluar rumah. Nah, itu suatu kebebasan. Jadi, realitasnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda, sesuai dengan karakter yang dimiliki oleh siswa kita. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Selanjutnya, ini ada contoh kasus dari kebutuhan dasar manusia. Misalnya, Ibu Ani, guru kelas 5 SD, sedang penguasaan bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama si Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus untuk melakukan hal itu? Nah, di sini ada contoh penerapan kebutuhan dasar manusia. Sesuai dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Yang pertama, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawanya bekal makan siang, yaitu kebutuhan dasarnya adalah bertahan hidup. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi memperhatikan dia, itu adalah kebutuhan ingin diterima. Kemudian, apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian, apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, itu adalah kebutuhan akan pilihan. Dan yang terakhir, apabila jawaban Agus adalah karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal karena diambil bekalnya, itu adalah kebutuhan kesenangan. Sama dengan kebutuhan yang dimiliki oleh Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini dari kebutuhan tadi ada beberapa teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman motivasi. Kemudian kita bisa menanyakan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu adalah contoh dari motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, kemudian dengan menanyakan apa yang akan saya dapatkan apabila saya tujuan disiplin melakukannya. Itu juga motivasi eksternal. Sedangkan untuk motivasi internal, yaitu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi motivasinya itu berasal dari diri sendiri. Kalau motivasi eksternal itu didapatkan dari memahami dan melihat orang lain. Ada beberapa identitas motivasi yang dimiliki oleh orang lain. Ada identitas gagal dan ada identitas berhasil atau sukses. Di sini apabila guru berbuat sebagai penghukum, kemudian ada yang berbuat sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, sesuai di sini dengan kontrol yang dimiliki oleh guru. Kalau berbuat baik, apa itu yang dilakukan guru? Sebagai penghukum, menghardik, membujuk, menyakiti dan menyindir. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada enggak di sini yang menyindir siswanya? Ada yang menghardik siswanya? Ada atau tidak? Pernah ya. Nah, itu sebagai posisi penghukum. Kita sebagai guru tidak boleh menghardik anak. Nah, karena nanti akan membuat mereka itu merasa terintimidasi.
Kemudian kita hendaknya berperilaku sebagai teman. Yang mana yang kita lakukan sebagai teman? Membuatkan alasan-alasan untuk murid-muridnya. Seandainya mereka itu sering keluar masuk, terlambat, kita hendaknya bertanya lebih baik kepada mereka. Nah, kenapa mereka ini suka keluar? Apa tujuannya untuk keluar? Bukan harusnya menghardik mereka. Nah, Bapak Ibu pernah melakukannya? Pernah. Saya juga pernah seperti itu. Jadi, dalam kegiatan pengimbasan ini kita mencoba untuk merubah paradigma kita mengenai perilaku yang dimiliki oleh siswa. Hukuman dan penghargaan. Nah, Bapak Ibu sebaliknya yang kita lakukan itu menghukum dan memberi penghargaan atau memberi penghargaan. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas di sini kita diminta untuk mengkomunikasikan dengan siswa apa yang diinginkannya. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Ini pengertiannya adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut Gosen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, kemudian itu disebut dengan intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang sangat mudah dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam kegiatan kelas lewat curah pendapat. Nah, ini sering terjadi antara murid dan wali kelas di dalam kegiatan pembelajaran. Apa tujuan-tujuan wali kelas, visi misinya, dan juga keinginan yang dilakukan siswa. Nah, itu disebut dengan pembentukan keyakinan ke kelas. Bapak Ibu, selanjutnya yaitu kita berlatih mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada beberapa tindakan yang dilakukan oleh guru. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Misalnya di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Nah, dengan menuliskan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, itu apakah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Menyuruh siswa menulis 100 kali di dalam buku. Hukuman. Nah, termasuk ke dalam hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, benar sekali jawaban Bapak Ibu. Kemudian meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Nah, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Pak Rio, apa yang diberikan Pak Rio? Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nah, konsekuensi ya Pak. Yang terakhir itu apa itu restitusi dan segitiga restitusi. Restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat.
Dalam restitusi ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Yang pertama sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Kita di sini sebagai seorang guru, lebih tepatnya sebagai teman, posisi kontrol dan sebagai manajer. Nah, sesuai dengan yang terakhir, segitiga restitusi, apabila ada siswa yang melakukan suatu kesalahan, kita sebagai guru akan melakukan suatu tindakan dengan melakukan segitiga restitusi. Nah, 3 tahapan dalam segitiga restitusi itu sendiri. Yang pertama yaitu adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita harus mengubah identitas untuk anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian tahapan yang kedua, kita melakukan validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan di sini, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan siswa tersebut. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, yaitu setelah kita melakukan langkah-langkah pertama dan yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan bertindak menjadi orang yang dia inginkan. Nah, begitulah beberapa kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru untuk meningkatkan profil pelajar Pancasila yang ada pada diri anak. Semoga apa yang telah kita pahami dan kita ketahui bersama, semoga bisa membawa pendidikan kita di sekolah ini menjadi lebih baik sesuai dengan visi dan misi dari sekolah kita bersama. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan dan waktunya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kita bersama saling berkolaborasi dan berdiskusi dan menciptakan lingkungan sekolah ini menjadi sekolah yang baik untuk kedepannya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tuh. Kapannya Dinis? Assalamualaikum warahmatullahi
harapkan walaupun mati lampu tapi hatinya tetap terang, tetap tenang. Nah, silakan duduk lagi. Nah, jadi sesuai dengan karena sudah beberapa hari Ibu lihat Ananda ini banyak yang tidak hadir, sering datang terlambat. Nah, kenapa? Ibu tanya dulu. Kenapa seperti itu? Fizi, kenapa Fizi sudah beberapa hari tidak datang? Apa yang terjadi? Kenapa? Sakit. Nah, kalau sakit, berikan alasannya, minta surat izin ke dokter atau ke puskesmas tanda sakit, kemudian antarkan ke sekolah. Kalau tidak bisa mengantarkan ke sekolah, titip saja ke temannya atau WA wali kelasnya. Kenapa termenung? Masih sakit? Nah, belum sarapan, masih mengantuk. Nah, kita untuk pembelajaran ke depannya tidak ada yang seperti itu ya, harus ditingkatkan disiplin kita. Nah, karena kalau sudah kelas 9 tidak ada lagi yang sering terlambat, yang tidak hadir karena akan ketinggalan materi nanti. Simpan dulu HP-nya nak. Nah, Ibu maunya kita membuat keyakinan kelas, kesepakatan kita di dalam belajar ini. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah kan masih banyak yang terlambat, yang ini, yang itu, banyak alasannya ya. Tidak ada lagi yang seperti itu. Jadi sekarang Ibu minta dulu usulan Ananda untuk pembelajaran kita ke depannya. Nah, mau datang jam berapa? Kalau di dalam belajar tidak boleh main HP kecuali yang diizinkan oleh guru. Nah, kemudian datang tepat waktu. Pakaiannya di dalam pembelajaran harus sesuai dengan peraturan. Nah, itu yang Ibu peraturan yang diberikan. Sekarang Ibu minta masukan dari Ananda untuk kedepannya. Nah, tolong Ibu di sini ada kertas warna-warni. Di sini tolong tuliskan apa maunya kedepannya untuk memperbaiki pembelajaran kita. Nanti akan kita tempelkan ke depan. Tidak usah bikin nama. Tulis saja dulu bagaimana maunya itu untuk pembelajaran ke depannya. Nah, Wahyu dulu. Silahkan diisi. Ada penanya? Ada pena? Ada pena? Keluarkan penanya. Nah, silahkan ditulis. Mau masuk jam berapa? Nah, kenapa sering terlambat? Kita buat kesepakatannya. Kalau kita sudah buat kesepakatan kelas kita, maka tidak ada lagi yang melanggarnya nanti. Paham itu? Nah, silahkan coba di sana tuliskan untuk supaya kelas kita ini misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Raisya, Suci masuk sekali. Ya. Dalam. Ayo di sini. Siap di depan, di sini dulu bangku di depan, kursi yang di depan. Raisya di sini. Nah, ayo tulis di sini.
melanggar keyakinan kelas dan sekolah kita. Nah, jadi di sini yang pertama kita buatkan keyakinan kelasnya datang tepat waktu. Yang kedua, kalau sudah datang tepat waktu untuk mengikuti pembelajaran berikutnya, apalagi yang dilakukan tadi yang paling banyak? Berdoa. Iya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, kalau sudah dibuat kesepakatan seperti ini, kalau seandainya tidak ada guru, tanpa disuruh guru, Ananda sudah melakukannya, tanpa dipersilahkan, tanpa disuruh guru, sudah mengerjakannya. Nah, langsung saja di pagi hari itu kalau sudah masuk guru ke dalam kelas, langsung mulai pembelajaran dengan diawali dengan doa. Nah, yang ketiga lagi apa tadi di sini? Nah, yang paling banyak di sini sarannya yang Anda harapkan. Nah, membaca ayat suci Al-Quran. Nah, yang keempat lagi. Apa lagi di sini? Meminta izin. Meminta izin guru jika keluar kelas. Nah, Adit tidak ada lagi yang nyelonong-nyelonong keluar ya, Adit. Kalau mau permisi, minta izin ke gurunya dulu. Nah, kalau tidak datang ke sekolah, minta izin ke wali kelas. Sampaikan ke wali kelas apa alasannya kenapa tidak datang. Kemudian yang ke berapa lagi? Yang kelima. Apa di sini yang paling banyak tadi? Nah, yang paling sering dilakukan tanpa disengaja, membuang sampah. Nah, harus membuang sampah pada tempatnya. Jadi tanpa harus disuruh guru, kalau ada kegiatan sampah yang berserakan, baik di dalam kelas maupun pekarangan sekolah, harus dibuang ke tong sampah. Nah, ke tempatnya. Yang keenam, apa lagi di sini? Nah, menggunakan HP jika diizinkan guru. Alhamdulillah, kita sudah hidup. Nah, nampak batang hidung anak ibu Cik Sulam. Nah, yang terakhir apa lagi? Belajar. Nah, ini tadi, yang mana tadi yang paling banyak di sini? Belajar dengan penuh semangat. Nah, dari ini disebut dengan keyakinan kelas, kesepakatan kita bersama. Kalau kita sudah sepakat, kita tidak akan melanggar lagi. Paham di sini? Nah, gimana? Ayo lah, semangat lah. Nah, dengan ya. Bulatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
Putri Gustini, Kepala Sekolah dari SMP Yulen Pratama. Pada pagi hari ini saya akan memberikan testimoni terhadap calon guru penggerak angkatan 8, yaitu Nike Mayas Putri. Mata pelajaran yang diampu adalah ilmu pengetahuan alam. Nike Mayas Putri akan membawakan tentang penyimbasan budaya positif, yaitu pada modul 1.4. Nike Mayas Putri telah menyelesaikan aksi nyata tentang budaya positif modul 1.4. Ya, dari budaya positif itu yaitu kita terapkan yang pertama sekali itu adanya tata tertib sekolah. Dalam tata tertib sekolah itu di mana siswa bisa disiplin. Yang disiplin itu bisa datang siswa bisa tepat waktu, kemudian belajar dengan penuh semangat. Kemudian dalam budaya positif pun juga kita menerapkan tentang religius. Religius itu gimana kita siswa itu dapat menanamkan karakter keberagamaannya. Dan dalam budaya positif pun juga yang bisa kita terapkan yaitu cinta kebersihan dan lingkungan. Karena dengan adanya kebersihan lingkungan, siswa bisa belajar dengan nyaman, lingkungan bersih, dan bisa juga mendapatkan kesehatan yang baik. Dan seterusnya juga tentang keyakinan bersama siswa dalam proses pembelajaran. Sehingga dengan yakinnya siswa dalam belajar, guru mata pelajaran akan nyaman di dalam lokal. Maka pada pagi hari ini saya ucapkan selamat kepada Nike Mayas Putri, calon guru penggerak angkatan 8. Semoga tetap sukses khususnya dan umumnya untuk calon guru penggerak angkatan 8 umumnya. Semoga tetap semangat, sehat selalu, dan tetaplah berkarya untuk anak bangsa. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Fernanda, Kerumat akan bertanggung jawab dari calon guru penggerak angkatan 8 Ibu Nike Mayas Putri. Saya sebagai rekan guru sejawat telah menerima dampak aksi nyata dari Ibu Nike Mayas Putri terhadap kami para guru maupun siswa. Contohnya aksi nyatanya dari sebelum kami mengenal guru penggerak, kami tidak mengerti bagaimana memakai Canva, bagaimana memakai Quizzes, bagaimana memakai KineMaster. Tapi setelah Ibu Nike menjelaskan dan memberitahu kami semua tentang Canva, tentang Quizzes, tentang KineMaster, kami menjadi tahu dan banyak ilmu yang kami dapat dari Ibu Nike. Dan untuk siswa, dampak dari guru penggerak ini yaitu siswa lebih menarik. Sebelumnya siswa merasa bosan, tapi karena ada perubahan dari Ibu Nike, siswa menjadi tertarik belajar, aktif bertanya, dan kelas menjadi lebih berwarna. Ada sesi tanya jawab, ada permintaan oleh siswa melalui dari pembelajaran IPK, yaitu depannya saya minta